Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada video pembelajaran matematika. Masih bersama dengan saya Novi Setiono. Para siswa sekalian, terlebih yang ada di jenjang kelas 7, dalam tayangan kali ini kita akan belajar mengenai bilangan pecahan. Khususnya adalah operasi pada bilangan pecahan. Sebelum mempelajari operasi bilangan pecahan, kita seyogianya memahami terlebih dahulu tentang pecahan yang senilai. Untuk memahaminya, perhatikanlah ilustrasi berikut ini. Jika ada sebuah persegi panjang, misalkan kita umpamakan kue berbentuk persegi panjang, dibagi menjadi dua bagian sama besar, salah satunya berwarna hijau, maka nilai bagian yang berwarna hijau setara dengan 1/2. Satu bagian dari dua, satu dari dua bagian. Jika ada kue yang sama, ukurannya sama, bentuknya sama, tetapi dibagi menjadi 4 bagian yang kecil-kecil dan sama. Kemudian, bagian yang berwarna hijau mewakili 2 bagian akan memiliki nilai setara dengan 2/4. 2 dari 4 bagian. Kemudian, jika ada kue yang sama, ukuran yang sama, dibagi menjadi potongan yang lebih kecil, bagiannya adalah 8 bagian, maka warna hijau merepresentasikan sebagai pecahan 4/8, karena 4 dari 8 bagian. Coba kita perhatikan, luas daerah yang berwarna hijau. Jika kita cermati, maka luas ketiga daerah yang di raster hijau adalah sama. Maka dengan kenyataan yang seperti ini, berarti pecahan setengah, 2/4, 4/8 memiliki nilai yang sama. Karena memiliki nilai yang sama, maka pecahan-pecahan tersebut dinamakan dengan pecahan yang senilai. Jadi 1/2 senilai dengan 2/4 senilai dengan 4/8. Bagaimana sih mendapatkan pecahan yang senilai? Contohnya 2/3. Untuk memperoleh pecahan yang senilai dari 2/3 bisa digunakan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Sebagai contoh, dikalikan dengan 4. 2 kali 4 adalah 8, 3 kali 4 adalah 12. Sehingga 2/3 senilai dengan 8/12. Cara yang kedua, perhatikan 10/15. Untuk memperoleh nilai atau pecahan yang senilai dari 10/15 bisa pula diperoleh dengan menggunakan cara membagi penyebut dan pembilangnya dengan bilangan yang sama. Dalam hal ini dibagi dengan 5. Sehingga 10 dibagi 5 adalah 2, 15 dibagi 5 adalah 3. Sehingga pecahan 10/15 senilai dengan pecahan 2/3. Dari yang telah kita pelajari dapat kita simpulkan bahwa 1. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Pecahan senilai diperoleh dengan mengali atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Sekarang kita lanjutkan mengenai operasi bilangan pecahan. Operasi yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Jika ada sebuah lingkaran,
kemudian dibagi menjadi 4 bagian lebih kecil yang sama besar. Satu bagiannya diberi raster atau diberi warna hitam. Maka bagian yang berwarna hitam senilai dengan 1/4. Jika ada perlakuan yang sama untuk gambar yang kedua, maka gambar yang hitam bernilai 1/4. Jika kedua gambar digabungkan, akan memperoleh sebuah gambar baru, yaitu sebuah lingkaran memiliki 4 bagian sama besar dan 2 bagiannya berwarna atau diraster hitam, sehingga nilai bagian yang diraster hitam adalah 2/4. 2 dari 4 bagian. Maka kalau kita tulis dengan kalimat matematika 1/4 ditambah 1/4, hasilnya adalah pembilang ditambah pembilang, 1 ditambah 1. Penyebutnya sudah sama, maka tinggal ditulis atau tetap, yaitu 4. Sehingga hasil dari 1/4 ditambah 1/4 adalah 2/4. Ingat, yang ditambah hanya pembilangnya, sedangkan penyebutnya adalah tetap karena sudah sama. Contoh yang lainnya adalah gambar sebagai berikut. Bagaimana? Dari penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan berpenyebut sama, maka tinggal menambah atau mengurang pembilangnya, sedangkan penyebutnya adalah tetap, tidak ikut dijumlah atau dikurangkan. Mudah bukan? Baik, para siswa sekalian, untuk memperdalam dan mempertajam pemahaman kalian, mari kita berlatih beberapa soal berikut ini. Hitunglah hasil dari operasi pecahan-pecahan berikut ini. Soal yang pertama, 3/4 ditambah 2/4. Penyebutnya sudah sama kan? Berarti tinggal memperhatikan pembilangnya. Bagaimana penyelesaiannya? Iya, tepat. Pembilang ditambah pembilang, penyebutnya tetap. Hasilnya adalah 3/4 ditambah 2/4 sama dengan 5/4. Demikian juga untuk soal yang kedua. Soal yang ketiga juga sama dengan soal yang keempat. Negatif 6/7 dikurang 2/7. Pembilangnya adalah negatif 6 dan 2. Negatif 6 dikurang 2. Ingat pembahasan yang telah lalu, pengurangan bilangan bulat sama dengan penjumlahan bilangan bulat dengan inversnya. Perhatikan pembilangnya, negatif 6 dikurang 2 berarti sama artinya dengan negatif 6 ditambah inverse dari 2, yaitu negatif 2. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 8/7 atau sama dengan negatif 8/7. Soal yang terakhir sama nih, ada dua bilangan pecahan negatif, yaitu negatif 5/7 dikurang negatif 3/7. Langkahnya tinggal memperhatikan pembilangnya. Negatif 5 dikurang negatif 3. Karena pengurangan adalah penjumlahan dengan inverse bilangan yang kedua, maka negatif 5 dikurang negatif 3 sama artinya dengan negatif 5 ditambah 3. Sehingga hasil akhir dari negatif 5/7 dikurang negatif 3/7 adalah negatif 2/7. Jika ditulis adalah seperti di tayangan. Baiklah anak-anak, dari contoh soal berikut
yang telah kita selesaikan bersama, maka dapat kita tarik kesimpulan bentuk umum dari operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Jika penyebutnya sama. Jika A per B plus C per B, karena penyebutnya sudah sama, maka hasilnya adalah A plus C per B. Demikian juga untuk pengurangannya. Dengan syarat nilai pembilang B tidak sama dengan 0. Sekarang akan timbul pertanyaan, bagaimana dengan pecahan yang berbeda penyebutnya? Bagaimana cara menjumlah atau mengurangnya? Mari kita perhatikan tayangan berikutnya. Perhatikan bagian yang diraster. 1 bagian dari 2, atau tepatnya 1 dari 2 bagian. Maka nilai yang diraster biru adalah 1/2 atau setengah. Sekarang kita lihat, nilai yang diraster biru pada gambar di samping kanannya adalah 2 dari 6 bagian, sehingga 2/6. Langkahnya bagaimana ini? Yang satu berpenyebut 2 karena memiliki 2 bagian, yang satu berpenyebut 6 karena memiliki 6 bagian. Langkahnya adalah kita buat gambarnya menjadi bagian yang sama. Di sebelah kiri kita buat menjadi sama dengan di sebelah kanan, mengikuti yang bagiannya banyak. Kemudian jika setelah gambar kita buat sama, bagiannya sudah kita buat menjadi banyaknya sama, maka gambar yang pertama memiliki 3 bagian yang diraster, gambar kedua memiliki 2 bagian yang diraster. Jika digabungkan akan menjadi 5 bagian yang diraster. Jika direpresentasikan dengan bilangan pecahan akan menjadi 3/6, 2/6, dan 5/6. Jadi, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan yang berbeda penyebutnya, banyaknya bagian kecil-kecilnya berbeda, maka wajib disamakan terlebih dahulu dengan menggunakan KPK dari penyebut-penyebutnya. Untuk lebih memperjelas, mari kita tulis ilustrasi gambar di samping kiri dengan kalimat matematika. 1/2 ditambah 2/6. Pecahan 1/2 memiliki penyebut 2. Pecahan 2/6 memiliki penyebut 6. KPK dari 2 dan 6 adalah 6. Sehingga kedua buah pecahan ini penyebutnya wajib disamakan menjadi 6. Bagaimana caranya? Penyebut 2 supaya jadi penyebut 6, maka perlu dikalikan 3. Karena penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya juga wajib dikalikan 3. Untuk pecahan yang kedua, 2/6, penyebutnya sudah 6, maka cukup dikalikan 1. Karena penyebut dikalikan 1, maka pembilangnya juga dikalikan 1. Sehingga akan didapatkan 2 pecahan yang senilai, yaitu 3/6 ditambah 2/6. Nah, penyebutnya sudah sama, bukan? Kalau penyebutnya sudah sama, maka sesuai dengan langkah yang sudah kita selesaikan, tinggal menjumlah pembilangnya. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi, 1/2 ditambah 2/6 itu sama juga dengan 3/6 ditambah 2/6. Hasil akhirnya adalah 5/6. Selanjutnya kita lanjutkan untuk operasi pengurangannya. Namun, untuk lebih mempertajam pemahaman anak-anak semuanya, perhatikanlah contoh soal yang diberikan. Contoh pertama, 3/4 ditambah 2/3.
Pecahan pertama 3/4. Pecahan kedua 2/3. Memiliki penyebut 4 dan 3. Tidak sama. Maka perlu disamakan. Langkahnya dengan mencari KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Maka penyebut 4 dan penyebut 3 wajib untuk dijadikan sebagai penyebut 12. Caranya adalah penyebut 4 kali dengan 3. Penyebut 3 kali dengan 4. Perhatikan bilangan berwarna biru. Pembilang juga mengikuti perlakuannya disamakan seperti penyebutnya. Pecahan yang pertama 3/4 karena penyebutnya dikalikan 3, maka pembilangnya juga dikalikan dengan 3. Pecahan kedua 2/3 karena penyebutnya dikalikan 4, maka pembilangnya juga dikalikan dengan 4. Sehingga dari proses penyamaan penyebut ini akan diperoleh sebuah pecahan yang senilai, yaitu 9/12 ditambah 8/12. Kita lihat penyebutnya sudah sama. Jika penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlah pembilangnya, yaitu 9 dan 8. Sehingga 3/4 ditambah 2/3 sama dengan 9/12 ditambah 8/12, hasilnya adalah 17/12. Contoh soal berikutnya, 5/3 dikurang 2/6. KPK dari penyebutnya adalah 6. Maka penyebut 3 jadikan 6. Perlu dikali 2. Karena penyebut kali 2, maka pembilang juga dikalikan dengan 2. Demikian juga untuk pecahan 2/6. Penyebutnya sudah 6, maka cukup dikalikan 1. Maka pembilangnya juga dikalikan 1. Sehingga 5/3 dikurang 2/6 itu sama juga dengan 10/2/6. Karena penyebutnya sudah sama, maka hasilnya tinggal mengurangkan pembilangnya. 10 kurang 2 sama dengan 8. Jadi 5/3 dikurang 2/6 sama dengan 8/6. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga agak unik ini. Ada bilangan pecahan negatif 2/3 ditambah 2/5. Bilangan pecahan yang pertama berbentuk pecahan campuran. Lalu bagaimana caranya? Jika menjumpai operasi penjumlahan bilangan pecahan yang salah satunya atau beberapa di antaranya adalah pecahan campuran bentuknya, maka rubah dulu bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Masih ingat bukan? Iya, caranya adalah bilangan yang utuh dikalikan dengan penyebut, kemudian hasil perkaliannya ditambah dengan pembilangnya. Dalam contoh di atas, negatif 2 1/3, maka 2 dikalikan 3 sama dengan 6, ditambah 1 sama dengan 7. Sehingga pecahan negatif 2/3 itu jika dirubah menjadi pecahan biasa adalah negatif 7/3. Nah, kita sudah menemukan sekarang bentuk yang baru, negatif 7/3 ditambah 2/5. KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Maka penyebutnya wajib disamakan terlebih dahulu menjadi 15. 3 supaya 15 dikalikan dengan 5. 5 supaya 15 dikalikan dengan 3. Sehingga pembilangnya pun mengikuti perlakuan yang sama, dikalikan dengan 5 dan 3. Jadi, hasil dari negatif 2/3 ditambah 2/5 adalah negatif 29/15. Soal yang terakhir,
negatif 2/3 dikurang negatif 2/4. Menarik ini. Ada bilangan negatif dikurang bilangan negatif. Ingat, langkah pertama, bilangan pecahan campurannya dirubah dulu menjadi pecahan biasa. Kemudian setelah itu perhatikan penyebutnya. 3 dan 4 masih berbeda, maka perlu disamakan. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Sehingga kita memperoleh bentuk baru, yaitu negatif 7/3 dikurang negatif 2/4. Penyebutnya disamakan. Penyebut 3 dijadikan 12, maka perlu dikali 4. Penyebut 4 jadi 12, maka perlu dikali 3. Perhatikan bilangan berwarna biru muda. Jadi diperoleh 4 dikali negatif 7 adalah negatif 28 dikurang. Tanda kurangnya hijau, cermati. 3 dikali negatif 2, yaitu negatif 6. Masih ingat bukan bahwa pengurangan bilangan bulat sama dengan penjumlahan bilangan bulat dengan inversnya. Jadi jika ada negatif 28 dikurang negatif 6 sama artinya dengan negatif 28 ditambah inverse dari negatif 6 yaitu 6. Sehingga negatif 28 ditambah 6. Hasil akhirnya adalah negatif 22. Jadi jika negatif 2/3 dikurang negatif 2/4, hasilnya adalah negatif 22/12. Sudah bukan? Baik, sekarang kita lanjutkan untuk operasi bilangan pecahan, yaitu operasi perkalian dan pembagian. Dalam operasi perkalian bilangan pecahan dikerjakan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebutnya. Sekali lagi, perkalian pada bilangan pecahan dikerjakan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Sebelumnya perlu kita ingat pembelajaran sebelum ini, yaitu apabila ada bilangan positif dikali bilangan positif, hasilnya adalah bilangan positif. Bilangan positif dikali bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Demikian juga untuk bilangan negatif dikali bilangan positif, hasilnya bilangan positif. Negatif. Bilangan negatif dikali bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan positif. Oke, berikutnya kita kembali kepada operasi perkalian bilangan pecahan. Hitunglah nilai dari 1/2 atau setengah dikali 5/6. Maka kita tinggal mengalihkan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi 1 kali 5 adalah 5, 2 kali 6 adalah 12. Jadi nilai atau hasil dari 1/2 kali 5/6 adalah 5/12. Bagaimana dengan contoh berikutnya? Iya, tepat, langkahnya sama. Mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Kalau kita tulis bentuk umum dari perkalian bilangan pecahan, dapat kita lihat sebagai berikut. Jika A ditambah B, jika A per B dikali C per D, maka sama dengan A kali C per B kali D, dengan syarat nilai B tidak sama dengan 0, nilai D tidak sama dengan 0. Mudah bukan untuk perkalian bilangan pecahan? Sekarang kita lanjutkan untuk pembagian bilangan pecahan. Pembagian bilangan pecahan dilakukan dengan cara mengalihkan bilangan pecahan pertama dengan
kebalikan bilangan pecahan yang kedua. Perhatikan contohnya. Jika ada 1/2 dibagi 5/6, maka cara mengerjakannya adalah 1/2 dikali dengan kebalikan dari 5/6, yaitu 6/5. Jadi 1/2 dibagi 5/6 sama dengan 1/2 dikali 6/5. Hasilnya adalah 6/10. Contoh yang kedua, negatif 2/7 dibagi 3/4. Berarti kita tinggal mengalihkan pecahan yang kedua dengan kebalikan dari pecahan yang kedua. Kita ulangi, berarti kita tinggal mengalihkan bilangan pecahan yang pertama dengan kebalikan dari bilangan pecahan yang kedua. Negatif 2/7 dibagi 3/4 sama dengan negatif 2/7 dikali 4/3. Hasil akhirnya adalah negatif 8/21. Contoh yang ketiga, negatif 2/7 dibagi 3/4. Nah, ada bilangan campuran ini. Maka kita harus merubah terlebih dahulu bilangan pecahan campurannya menjadi bilangan pecahan biasa. 1/3/4 jika dibuat menjadi pecahan biasa adalah 7/4. Jadi jika negatif 2/7 dibagi 7/4 sama dengan negatif 2/7 dikali 4/7. Hasil akhirnya adalah negatif 8/49. Dari uraian tersebut, kita tulis bentuk umumnya adalah jika A per B dibagi C per D, maka sama dengan A per B dikali D per C. Dengan syarat nilai B dan D tidak sama dengan 0. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami dan terima kasih. Kita insya Allah bertemu kembali dalam tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.